Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ya rabbana bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatik wa mahabbatik wa amitsna ala sunnati wal jama'ati wasyauqu ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengumpulkan, mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat di tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala atau masjid. Sebelum kita mulai, mari kita niatkan diamnya kita di masjid ini iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Saya nanti iktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kami sudah jelaskan ada dua perkara yang perlu kita lakukan lebih-lebihnya di bulan suci Ramadan. Yang pertama apa, masih ingat? Membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ibu-ibunya sudah lupa ini. Baru kemarin 2 hari yang lalu ya. Nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang pertama kita baca syahadat, kemudian istighfar, kemudian disusul lagi meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dijauhkan dari api neraka. Itu yang pertama. Jadi 24 jam ini dimaksimalkan untuk dibaca. Yang nomor 2 apa? Menghatamkan Iqra, apa Bu? Menghatamkan Al-Qur'an sebanyak-banyak mungkin. Kenapa? Di bulan Ramadan ini Quran diturunkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasannya kana imamuna, Imam Syafi'i, yaitu imam kita, imam mazhab kita, wa kana lisyafi'i radhiyallahu anhu fi Ramadan 60 khutmah. Imam Syafi'i, imam kita yang makbarahnya ada di Mesir, diriwayatkan bahwasannya beliau seketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan 60 kali hataman di luar bacaan salat. Subhanallah, ini berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya yang sempit jadi lebar, yang sempit jadi panjang, yang tidak berkah jadi berkah. Jadi Imam Syafi'i, imam kita, mazhab kita, beliau ketika masuki bulan Ramadan 60 kali hataman tanpa di luar sholat. Jadi pagi 1 kali hataman, malam 1 kali hataman. Beda lagi dengan sholatnya Bapak Ibu sekalian. Sholatnya beda lagi. Sholatnya bisa-bisa 10 juz sekali sholat tarawih ya. Ibu sanggup nggak? Enggak sanggup. Insya Allah sanggup nanti, ada waktunya. Jadi yaqra'uha fi ghairi shalah, 60 kali hataman tersebut, 30 di siang hari dan 30 di malam hari tanpa dibaca di waktu selain sholat. Jadi sholat punya bacaan tersendiri, punya hataman tersendiri. Di luar sholat juga punya hataman tersendiri. Wa an Abi Hanifah radhiyallahu anhu mithlu dzalik. Imam Abu Hanifah juga seperti itu. Wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Dikatakan oleh para ulama, ketika memasuki bulan Ramadan, waktunya kita untuk membaca Al-Qur'an, fastabiqul khairat, ayo kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'an, terlebih-lebih kita bisa menghatamkannya.
Kami sudah katakan kemarin, kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita 1 tahun penuh akan bisa melaksanakan hataman tersebut. Sebaliknya, kalau di bulan Ramadan malas-malasan untuk mengaji, menghatamkan Al-Quran, maka 1 tahun full tambah kita malas untuk menghatamkan Al-Quran. Bisa dicoba. Tahun sekarang kita hatamkan Quran 3 kali. Nanti bulan Syawal kita akan semangat untuk mengaji. Tapi tahun depan kita coba tidak baca Al-Quran sama sekali, maka 1 tahun setelahnya akan malas untuk membaca Al-Quran. Siap untuk dicoba? Insya Allah siap. Ya Bu ya. Tahun sekarang kita memperbanyak baca Al-Quran. Nanti di bulan Syawal, sudah memasuki bulan Syawal sampai Ramadan lagi, kita tidak akan malas-malasan untuk membaca Al-Quran, apalagi untuk mengaji. Begitu juga kalau kita malas-malasan di bulan Ramadan ini, maka akan malas 1 tahun full. Maka dikatakan idza salima Ramadan, ketika bulan Ramadan ini kita membuat baik, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan ketaatan, diisi dengan lomba-lomba membaca Al-Qur'an, maka 1 tahun full itulah sebagai buahnya. Jadi bulan Ramadan ini yang menunjukkan 1 tahun ke depan. Begitu juga wa idza salima Ramadan salimatis sanatu kullaha. Idza salima Ramadan salimatis sanatu kullaha. Jadi 1 bulan full bulan Ramadan akan menentukan 1 tahun setelahnya. Kalau kita baik akan ditakdirkan oleh orang baik. Kalau kita malas-malasan di bulan Ramadan, bulan-bulan setelahnya kita akan juga malas. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap insyaallah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Qur'an. Kenapa kita harus memperbanyak baca Al-Qur'an? Fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan datang kepada kita di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Ada 2 perkara yang akan memberikan kepada kita adalah syafaat. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua apa? Yaitu puasa. Jadi 2 perkara ini yang akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat. Sudah tidak membaca Al-Quran, sudah malas-malasan untuk berpuasa, mau masuk apa nanti? Mendapatkan apa nanti di akhirat? Sudah ibu-ibu baca Al-Quran, kemudian berpuasa full di bulan Ramadan tanpa bolong sama sekali. Udah nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Begitu juga bulan puasa yang kita lakukan di dunia ini. Wa kana al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu idza dakhala Ramadan yakhtimu bin nahar fi kulli yawmin khutmah. Imam Bukhari, Imamul Muhaddis, salah satu ulama yang terkenal di muka bumi ini, beliau setiap siang hari di bulan Ramadan 1 kali hataman. Bagaimana bacanya? Wallahu a'lam. Kalau Allah menghendaki kepada hambanya untuk diberikan waktu yang berkah, maka Allah bisa untuk melakukannya. Misalnya Ibu Tarmi di hari ini bisa menghatam Al-Quran, biasa aja. Karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, berikan waktu yang berkah. Ustadz Imron 1 hari bisa 3 kali hataman, ya Bu ya. Iya. Kalau Allah menghendaki insya Allah gampang semuanya. Wa yaqul inda kulli khatmatin da'watun mustajabah. Setiap kali ada hataman Quran, disitulah ada doa yang dimustajabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada salah satu orang yang hataman Quran, entah sahabatnya, entah kerabatnya, entah santrinya, entah orang tuanya, mintalah doa ketika orang tersebut hataman Al-Quran. Kenapa? Di waktu tersebut ada doa mustajabah la yuraddu fiha. Ada waktu untuk berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min matalibihi, yang bertiga tadi, yang pertama untuk memperbanyak baca asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nomor 2 itu membaca Al-Qur'an, lebih-lebih bisa menghatamkannya. Nomor 3 al-iktsaru minal istighfar wa minat tahlil. Memperbanyak baca istighfar dan juga memperbanyak membaca tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau istighfar, astagfirullahaladzim. Ini nomor 3. Jadi yang pertama tadi membaca asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah wa nas'alukal jannah ila akhirih. Yang nomor 2 memperbanyak Al-Quran. Yang nomor 3 memperbanyak baca istighfar dan juga tahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu qauluh la ilaha illallah. La itu
tahlil. Qala sallallahu alaihi wasallam, dzakirallahu ta'ala fi Ramadan maghfurun lahu. Barang siapa yang berzikir di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapusi pada dosa-dosanya dia. Wasailallahu ta'ala fihi la yakhib. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah akan dikabulkan hajatnya, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Jadi di bulan Ramadan ini bulan ampunan, bulan untuk kita meminta kepada Allah hajat-hajat kita dikabulkan. Wa min matalibi siyam Ramadan wa adabihi al-iktsaru minas shadaqat. Yang nomor 4, memperbanyaklah bagi kita untuk bersedekah. Jadi ada 4 hal yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama tadi apa? Membaca asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nomor 2, membaca Al-Quran. Nomor 3, memperbanyak baca istighfar dan tahlil. Nomor 4 apa? Memperbanyak sedekah. Jadi ibu-ibu ini buat PR, nanti ada ujiannya. Yang bisa semua dapat hadiah umroh. Amin. Nanti tapi yang ngasih nanti Pak Edi nanti umrohnya ya. Pak Edi ya. Ngasih umroh besok ya. Ibu-ibu ngasih umroh besok. Ya tuh insyaallah katanya. Jadi yang nomor 4 itu wa min matalibi siyam Ramadan wa adabihi, dan di antara sesuatu yang dianjurkan oleh para ulama al-iktsaru minas shadaqat, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan afdalus shadaqati shadaqatu Ramadan. Paling bagusnya sedekah, paling bagusnya pemberian, paling bagusnya infak yaitu infak di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya duit lebih, ayo kita infakkan mumpung masih di bulan Ramadan. Setelah disebutkan 4 perkara tadi, ada selanjutnya musannif ulama menyebutkan akhlak tata krama kita di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kita berpuasa, ada tata keramanya, ada akhlaknya, ada budi pekertinya. Jadi tidak muru-muru kita berpuasa, tidak. Ada akhlak-akhlak yang perlu kita lakukan, dan ini merupakan kesunahan. Kalau kita lakukan dapat pahala, kita tinggalkan enggak jadi masalah. Wa min matalibis siyami wa adabihi, di antara akhlaknya kita tata cara berpuasa, ittihadus sahur, kita mengambil sahur. Kita sahur itu hukumnya sunnah. Fa innahu sunnatun mubarakah, sesungguhnya orang yang bersahur mendapatkan sunnah yang berkah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sahur walau bitamrin, walaupun dengan menggunakan kurma, atau walau bimain, walaupun dengan menggunakan air putih. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, maka sahurlah kalian, makanlah sebelum waktu subuh. Fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya makanan di waktu sahur dapat memberkahkan kepada kita semua. Warawal Imam Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru barakatun fala tad'uhu, sesungguhnya makanan sebelum subuh itu sahur hukumnya barokah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'uhu, maka jangan sampai kita meninggalkannya. Ay la tatrukuhu walau ayyajri ahadukum jur'atan min ma, walaupun kita sahur dengan segelincir atau sedikit dari air putih. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya memberikan keberkahan, memberikan doa kepada orang-orang yang makan sebelum waktu subuh. Malaikat aja dan Allah mendoakan kepada orang-orang yang sahur, Bapak Ibu. Makanya jangan sampai meninggalkan sahur walaupun tidak punya lauk, walaupun tidak punya nasi, cukup dengan kurma atau cukup dengan air putih.
karena di situ ada keberkahan. Kalau kita lakukan hadis-hadis Nabi, kita mendapatkan kesunahan, kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama harus sahur. Sebagian orang saya mendengarkan bahwasanya mereka ketika masuk bulan Ramadan tidak sahur, kan iman Bapak Ibu. Tidurnya habis isya, bangunnya tiba-tiba subuh. Enggak sholat tahajud, tidak sahur, tidak sholat malam, itu kan iman. Kapan lagi sih bulan Ramadan yang akan datang ya? Wa yundabu ta'khirus sahur wa adamu ta'jili bihi. Dan disunnahkan sahur itu diakhirkan Bapak Ibu sekalian. Ta'khirus sahur wa adamu ta'jili bihi. Sunnahnya sahur itu diakhirkan. Misalnya subuh 4:30, jam 4 itu sahur, enak itu. Karena lebih disunnahkan. Kalau buka kita lebih didahulukan. Jadi itu perbedaan antara sahur dan buka puasa. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akhirus sahur. Kata Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW dikatakan baik, dianggap baik selagi mereka mengakhirkan sahur dan mendahulukan iftar. Ketika sahur diakhirkan, ya maksudnya sebelum subuh, bukan kurang 5 menit kita sahur, bukan. Kurang 5 menit masih belum masak telur, masih belum masak nasi, ya akhirnya subuh duluan. Maksudnya ada waktu setengah jam sekiranya kita cukup untuk masak, cukup bikin telur, untuk minum dan lain-lainnya seperti itu. Itu yang disunnahkan. Kalau kurang 10 menit Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Sudah subuh duluan. Ketika makan subuh, Allahu Akbar, ya udah, nggak minum akhirnya kan. Kalau ditelan kita batal, dimuntahkan kan eman, iya bingung akhirnya. Itu yang disunnahkan. Kalau berbuka puasa kita lebih dianjurkan untuk mendahulukannya. Allahu Akbar langsung minum. Itu yang perlu dilakukan di bulan puasa. Wa min adami siyam at-ta'ajjul bil fitri inda tahaqquqil ghurub. Di antara akhlak-akhlaknya juga yang nomor 2, mendahulukan, membatalkan buka puasa ketika sudah memasuki waktu maghrib. Rawa Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya, senang kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang umat Nabi Muhammad SAW yang mendahulukan berbuka puasa atau mokel. Bukan mokel di siang hari Bapak Ibu sekalian, mokel di waktu maghrib. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya udzur syar'i seperti musafir atau haid atau nifas atau orang yang bekerja bangunan kemudian tidak kuat untuk melaksanakannya, ketika kita mokel dianjurkan, disunnahkan untuk imsak selanjutnya. Jadi misalnya gini, kita bepergian ke Jawa Timur, nyampe Semarang kita mokel, kita berbuka puasa di Semarang. Setelah nyampe Semarang di waktu zuhur, kita diperbolehkan karena kita ada rukhsah, yaitu berupa musafir, kita perjalanan dengan syarat-syarat yang tertentu, perjalanannya tidak bermaksiat serta masafahnya melebihi 82 km. Setelah itu kita mokel, minum, makan, kita dianjurkan untuk melanjutkan puasanya sampai maghrib. Itu namanya imsak. Itu yang dinamakan imsak. Bukan imsak subuh sebelum 10 menit, bukan. Imsak itu menahan. Itu namanya imsak. Itu lebih dianjurkan, tetap dianjurkan, disunnahkan. Jadi kalau sudah batal puasanya, maka kita tutup untuk melanjutkan puasa sampai maghrib. Tapi puasa tersebut tidak dianggap. Itu cuma hukumnya sunnah. Namanya apa tadi? Imsak. Bukan insaf sebelum subuh. Imsak itu menahan Bapak Ibu sekalian. Itu namanya imsak. Wa min adabis siyam, yang nomor 3, yang pertama itu sahur, yang nomor 2 mendahulukan berbuka puasa ketika azan, nomor 3 berbukalah dengan kurma. Ini tata krama atau adab-adab ketika melaksanakan berpuasa. Wa min adabis siyam al-iftaru ala rutabin, membuka puasa dengan rutab, itu kurma rutab yang ada di dalam Al-Quran, rutoban janiyah. Itu yang warna kuning, itu bunder-bunder, yang pernah berangkat umroh insyaallah tahu. Fa illam yajid fa'ala tamrin. Ketika kita orang fakir miskin tidak mempunyai harga rutab, karena rutab itu mahal.
maka kurma biasa nggak jadi masalah. Fa illam yajid fa alama'in, ya Rasulullah kami tidak punya apa-apa, minum aja susah, beli kurma aja susah, maka menggunakan air. Kalau ada kurma rutab kita menggunakan kurma rutab, kalau tidak ada lagi menggunakan kurma biasa, tidak ada lagi karena dia saking fakir miskinnya menggunakan air putih. Apalagi pakai teh manis enak Bu ya. Rawat Tirmidzi wa ghairihi. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yuftiru qabla ayyusalli ala turabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan salat maghrib maka beliau menggunakan berbuka dengan rutab, kurma rutab. Fa illam yajid rutubatin fatamaratun, kalau tidak menemukan maka menggunakan kurma biasa. Fa illam yajid tamaratun hissan hasawatin min ma'in, kalau tidak menemukan lagi maka berbukalah dengan air putih. Wa min adabis siyam, yang nomor 4, akhlak kita berpuasa di bulan Ramadan, mulazamatul azkaril waridati akibal iftar, itu mulazamah untuk membaca wirid-wirid atau doa-doa ketika berbuka puasa. Contohnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma lakasumtu. Rasulullah SAW ketika hendak berbuka menggunakan air atau kurma atau rutab, beliau berdoa yaitu berzikir, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fi riwayat ad-Darqutni idza qurriba li ahadikum ta'amun wa huwa sha'im falyaqul bismillah walhamdulillah Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa alayka tawakkaltu subhanaka wa bihamdika taqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang lebih gampangnya yang kita sudah ketahui, Allahumma lakasumtu, ya Allah kami berpuasa hanya kepadamu, wa bika amantu, dan kami juga beriman kepadamu ya Allah, wa ala rizkika aftartu, dan juga kami berbuka terhadap rizkimu ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan dengan rahmatmu ya Allah. Itu diantara doa-doa yang perlu kita baca ketika berbuka puasa. Wa yustahabbu ayyakthura minad du'a indal iftar, dan diperbanyakkan di antara kita semua ketika berpuasa di bulan Ramadan lebih-lebihnya atau berpuasa di hari Kamis atau di lain-lainnya, al iftar li'annahu mujabun, untuk memperbanyak doa karena disitulah ada waktul mustajabah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang mana kalau kita berdoa, kalau dia berdoa, 3 golongan tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan diijabah. Yang pertama, as-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Nah, di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Yang punya hutang biar dilunasi, yang punya masalah digampangkan urusannya, yang punya apalagi punya hutang, punya dan lain, punya muskilah di antara situ kita berdoa, di situ ada waktul mustajabah, yang banyak dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imamul adil, nomor 2, orang atau golongan yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya akan dimustajabah, itu imamul adil, pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang fasik. Ya, pemimpin yang adil, RT, RW, kemudian Pak Camat, apalagi Bupati, Pak Lurah, Presiden, Wakil Presiden, kalau adil maka akan mendapatkan doaun mustajabah. Tapi sebaliknya kalau dia fasik, tidak adil, maka akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, wa da'watul mazlum yarfa'uha Allah Subhanahu wa taala fawqal ghamam. Nomor 3 yaitu doanya orang-orang yang dizalimi. Semisal ada salah satu seorang dizalimi, maka dia punya doa mustajabah. Maka dianjurkan baginya jangan mendoakan kepada keburukan. Misalnya saya diolok-olokin, saya diomong-omongin, saya difitnah, maka doakanlah orang tersebut dengan kebaikan. Semoga dia bertobat, semoga dia melaksanakan sholat, semoga dia hutangnya dilunasi dan lain-lainnya. Kita tidak usah punya dendam, iri, dengki, takabur dan lain-lainnya. Jadi orang itu dianggap baik ketika dia dizalimi. Ketika dia dizalimi, dia mendoakan kebaikan, bukan malah mendoakan kepada keburukan.
Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul inda fitri Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dhunubi. Kemudian fawaidus siyam. Jadi 4 perkara tadi kita termasuk akhlak-akhlak atau tata cara di bulan suci Ramadan. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu sekalian? Yang pertama itu ittikhadus sahur, kita jangan sampai meninggalkan sahur. Yang kedua berbuka diawalkan, kalau sahur diakhirkan. Nomor 3 berbukalah dengan kurma atau air putih. Nomor 4 memperbanyak doa sebelum maghrib. Maksudnya ketika berbuka itu loh, maksudnya bukan sebelum maghrib, sebelum melaksanakan makan minum itu kita ada doa mustajabah. Di 4 perkara tersebut kita akhlak-akhlak yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Di 4 perkara yang kita perlu lakukan dan 4 perkara yang termasuk akhlak-akhlak berpuasa. Fawaidus siyam. Setelah itu apa sih tujuannya kita berpuasa? Selama kita laksanakan bertahun-tahun, apa tujuannya berpuasa itu? Pastikan ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW berupa ibadah yang namanya puasa. Pasti di situ ada kemanfaatannya, ada faedah-faedahnya yang mana kita akan kembali kepada kita tersendiri. Al-ula, yang pertama, faedah-faedah bagi orang yang berpuasa, as-siyamu sihatun lil abdan. Puasa ini dapat menyehatkan badan-badan kita semuanya secara tidak langsung. Karena selama 11 bulan kita badan bergerak terus, pagi makan, siang makan, malam makan, maka 1 bulan ini kita dilatih untuk tidak bergerak badan kita. Coba ibu semua tanyakan kepada dokter-dokter yang ada di Indonesia, bahwasannya puasa itu punya manfaat yang sangat gede. Salah satu manfaatnya itu sihatun lil abdan, untuk menjaga badan kita. Selama 11 bulan kita capek, badan kita bergerak terus mengolah makanan seperti hanya mesin, Bu ya. Di bulan Ramadan ini waktunya kita istirahat badan kita. Ya kita makan juga, cuman ada istirahat di situ. Itu dengan siang hari kita tidak makan makanan. Makan juga sedikit, pasti orang berpuasa itu tidak bisa banyak. Pasti kurus setelah itu, turun timbangannya. Jadi salah satu faedahnya kita berpuasa itu apa? Menyehatkan badan. Ats-tsaniyatu, yang nomor 2, salamatul adhan wa tashihul afkar. Yang nomor 2 itu menyehatkan pikiran kita, wa tashihul afkar, dan memperbagus pikiran kita. Karena semakin orang itu berpuasa, semakin juga akalnya bertambah, pikirannya juga bertambah pinter. Coba ibu 1 tahun full berpuasa, pasti pikiran ibu tambah cerdas, akal ibu tambah cerdas. Kenapa? Semakin sedikit makanan yang masuk kepada kita, semakin juga pinter akal kita. Kenapa? Akal kita itu tidak dimasuki kepada makanan-makanan seperti micin, masako, minyak-minyak dan lain-lainnya. Akan lebih berkurang makanan yang masuk kepada tubuh kita, semakin berfungsi akal kita. Jadi secara tidak langsung puasa ini punya banyak faedah, punya banyak keutamaan ketika orang tersebut berpuasa. Yang pertama tadi menyehatkan badan, nomor 2 mempertambah akal kita semakin cerdas. Ats-tsalitsatu khiffatu harakatil a'dha lit-ta'at. Kata ulama, nomor 3 ini menggampangkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini di siang hari kita akan menjaga lisan kita, akan menjaga mata kita, akan menjaga telinga kita, akan menjaga seluruh badan kita, dan lebih gampang bagi kita untuk melaksanakan ketaatan. Ayo, siapa yang berani gibah sekarang ngomongin orang? Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena takut hilang pahalanya puasanya. Hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala. Siapa yang berani bohong di bulan puasa? Nggak ada yang berani.
karena takut pahalanya hilang. Ini melatih. Ramadan itu secara tidak langsung melatih kita bahwasannya ghibah itu tidak boleh, berbohong tidak boleh, apalagi melihat perkara yang haram tidak boleh. Ada cewek lewat pakai rok kecil, pakai rok pendek, kita lihat tidak boleh. Tutupnya matai, kata ibu tadi kan. Secara tidak langsung Ramadan ini sebagai guru daripada kita semua, tarbiyah, melatih kita 1 bulan full untuk dipraktekkan 1 tahun selanjutnya sampai Ramadan yang akan datang lagi. Nomor 4, asyamu sababu khidlani awani syaiton, dan puasa ini dapat merendam rasa syahwat kita yang mengundang kepada kemaksiatan. Kenapa? Di bulan Ramadan setan itu sudah dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan maka setan-setan akan dipenjara, dirantai, diikat semuanya, tidak ada yang keliaran. Berarti yang orang melaksanakan maksiat di bulan Ramadan berarti setannya sudah keterlaluan, Bapak Ibu sekalian. Orang setannya dipenjara kok dia masih berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan. Berarti setannya sudah berlebih-lebih untuk masuk ke dirinya dia. Begitu, manusianya yang jadi setan tersendiri, bukan setan yang menghantui manusia. Kenapa di bulan Ramadan ini tempatnya setan diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh keliaran, tidak ada kuntilanak, tidak ada pocong, tidak ada apalagi kondorwo dan lain-lainnya, tidak ada. Kalau ada masih orang itu mabuk-mabukan, masih belum sholat, masih belum berpuasa, masih main judi, berarti dia sendiri yang jadi setan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, falyatafaddal mashkuran. Masih ada kurang lebih 9 menit untuk waktu isyraq. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, falyatafaddal mashkuran. Ustaz Imran mau tanya. Saya mau tanya. Nah, itu kan Ustaz Imran pernah tanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini berkaitan dengan sedekah. Sedekah ya. Kalau berbagi takjil di pinggir jalan itu termasuk sedekah atau tidak? Ya. Apakah membagi takjil di pinggir jalan termasuk sedekah? Termasuk sedekah jelasnya. Yang lebih utamanya itu kita memberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Kalau kita tahu bahwasannya si A ini tidak melaksanakan berpuasa, Bapak Ibu sekalian. Di siang hari saya ketemu sama dia di pasar. Si A ini, si fulan tidak berpuasa. Kemudian saya di sore hari mempersiapkan takjil, mempersiapkan makanan untuk orang-orang berpuasa. Datanglah si A kepada kita, ternyata kita memberikan kepada dia makanan dan kita tahu bahwasanya dia tidak berpuasa, kita akan mendapatkan dosa. Kenapa? Di sini ada ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita menolong dia yang tidak berpuasa untuk diberikan kepada makanan. Kecuali kita tidak tahu. Makanya lebih-lebihnya makanan tersebut, iftar tersebut, takjil tersebut diberikan kepada orang yang tepat sasaran. Orang yang berpuasa, yaitu di masjid lebih enaknya, karena yang ada di masjid kebanyakan orang yang berpuasa. Kalau di pinggir jalan ada tukang becak yang tidak berpuasa, ada orang yang lagi ngerokok juga mendapatkan makanan. Termasuk sedekah, cuman sedekahnya yang harus tepat sasaran, itu kepada orang-orang yang berpuasa sungguh-sungguhan, bukan orang yang berpuasa setengah hari atau seperempat hari, tepat mendapatkan pahala. Sedekah itu paling bagusnya apa? Sedekah itu sedekah Ramadan, dan lebih paling bagus lagi ketika memberikan kepada orang berpuasa, buka puasa, itu lebih bagus. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham, Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum membatalkan apa sesudah membatalkan? Soalnya banyak yang bilang ada yang sebelum, ada yang bilang sesudah. Sebelum membatalkan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berarti sebelum membatalkan, adzan masuk, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk waktu maghrib tapi sebelum kita membatalkan. Sama ketika kita mengundang orang-orang untuk
berbuka puasa di rumah kita. Apa yang perlu kita doakan? Akala ta'amukumul abror wa sallat alaikum malaikatul akhyar wa dzakarakumullah fi man indah wa aftar indakumus shaimun. Itu doa yang panjang itu. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak diundang oleh orang untuk berbuka di rumahnya, ibu perlu mendoakan kepada dia. Itu doa tadi yang saya ajarkan. Akala ta'amukumul abror wa sallat alaikumul malaikatul akhyar wa dzakarakumullah fi man indah wa aftar indakumus shaimun. Dan ibu tidak pernah hafal. Susah ini kan? Iya. Iya, itu yang perlu doa yang dibaca ketika kita bertamu di orang lain, atau tidak usah berbuka puasa, kita diundang makan siang hari, itu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang perlu kita bacakan kepada dia. Akala ta'amukumul abror. Apa artinya akala ta'amukumul abror? Telah makan makanan kalian, sudah waktunya habis. Allah alam bis sawaf. Kita lanjut besok pagi insyaallah. Ya, nanti saya kirimkan ininya bahasa Arabnya, nanti dikirimkan ke ibu ya. Allah alam bisa. Bagaimana? Kalau yang lihat artinya Allah malaikat sujud. Allah malaikat sujud. Sungguh saya sudah berpuasa. Wa bika amantu. Dan saya sudah beriman. Wa ala rizqika afdal. Dan wa ala rizqika afdal. Dan dengan rezekimu aku berbuka. Berarti artinya itu setelah minum baru berdoa. Malaikat sujud, saya berpuasa. Minum dulu baru doa. Kalau doa gimana? Kalau bagaimana? Kita yang membaca doa sore nanti. Minum dulu baru baca sebelum malaikat sujud. Sungguh saya sudah berpuasa. Antil mati. Wa bika amantu, dan saya telah beriman. Wa ala rizqika afdal. Dengan rezekimu yang doa berbuka. Jadi minum dulu baru buka. Berarti minum dulu Bapak Ibu sekalian. Saya tadi salah berarti. Jadi minum dulu baru berdoa. Soalnya setahu kita semuanya orang itu berdoa dulu baru minum. Kan seperti itu ya. Ternyata yang benar itu minum dulu baru berdoa. Ya seperti itu. Itu yang tadi salah, diralat ya. Kemudian yang pengumuman ya, nanti sore itu ada buka bersama Pak ya. Tolong bapak-bapak jam 5 kita kumpul acara kita baca-baca doa, yasin, takbir, kemudian kita menghafalkan. Kita setelah itu kita ada acara buka bersama Pak ya. Tolong bapak-bapak untuk bisa hadir nanti sore. Terima kasih. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.